Shalom jemaat GBI Petra yang luar biasa. Haleluya. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak dan Ibu berada, ada sukacita yang luar biasa yang kita bisa rasakan dalam hati kita. Amin. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa. Kita mau memulaikan ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Engkau sudah menyertai kami ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Tiba saatnya kami mau berikan hati kami. Kami memberikan pujian kami yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam ibadah kami. Sekalipun ibadah kami online Tuhan. Tapi kami percaya hati-hati Tuhan jemaat-Mu yang ada di rumah merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Mari kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh sukacita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Kami mau masuk dalam gerbang-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur.
segala pujian dan syukur kita hanya mau naikkan kepada Dia. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam penyembahan. Sungguh Dia Tuhan yang luar biasa. Dia pencipta hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Oleh karena itu, kami mau Tuhan mempersembahkan segalanya hanya bagi kemuliaan-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan, pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, segala pujian bagimu. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Haleluya, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh membutuhkan, kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau pemilik hidup ini. Sungguh Kau memilih hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia, masuk dalam hadirat yang lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Naikkan pujian penyembahan-Mu baginya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Aku percaya tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami. Dimanapun kami berada, sekalipun kami di toko, sekalipun kami bekerja, sekalipun kami di rumah Tuhan. Aku yakin dan percaya urapan-Mu memenuhi kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Kau yang layak dipuji. Sebab hanya Kau yang layak disembah. Oh, kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu. Ya dalam basyakara-labase. Haleluya. Naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Ya dalam basyakara-labase. Haleluya. Oh Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Ya dalam basyakara-la-la-la-la-la-la. Haleluya. 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 Luar biasa Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji
terima kasih buat anugerah-Mu. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat keadaan bangsa kami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Kami percaya bangsa kami akan mengalami kemenangan dan pemulihan. Pulih dari krisis ekonomi, pulih dari krisis kesehatan. Dan kami percaya bangsa kami dalam anugerah-Mu. Terima kasih buat kota Cilegon juga Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas kota ini. Engkau melepaskan berkat-Mu yang besar atas kota ini. Ada damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kami, umat-Mu dan seluruh masyarakat di kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa mengucap syukur Tuhan buat keadaan umat-Mu Tuhan. Keberadaan umat-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang cukup atas kami umat-Mu. Terima kasih kalau ada umat-Mu yang membuka usaha baru di masa pandemik ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Bahkan umat-Mu Tuhan yang terus mengalami kemajuan di dalam usaha mereka. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Kami juga Tuhan berdoa. Mengucap syukur Tuhan mereka umat-Mu yang sedang bergumul dengan ekonomi mereka saat ini. Kami percaya ada jalan keluar. Ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah atas umat-Mu. Biarlah hari-hari ini kami umat-Mu banyak mengangkat tangan kepadamu. Mengucap syukur berserah dan percaya tangan Tuhan akan turun menolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sudah masuk kepada kuliah, sekolah kuliah Tuhan hari-hari ini. Mereka diterima di kampus-kampus yang mereka tuju. Kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa Tuhan hari-hari ini. Biar anak-anak kami terus mengalami kemajuan. Diberkati oleh Tuhan. Berhasil sekolah mereka, studi mereka ya Tuhan. Mereka berhasil sekalipun sekolah online di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga teringat dengan umat-Mu yang sedang bergumul dengan kekuatan kesehatan mereka. Mungkin mereka didiagnosa dengan sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami Tuhan. Berkati gembala kami beserta keluarganya. Tubungkus dengan kuasa darah-Mu. Hadirat-Mu menyertai mereka. Wakil gembala kami dan seluruh para full timer. Seluruh para pengerja dan seluruh jemaat Tuhan yang dipercayakan digembalakan di GBI Petra. Dalam anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, berkat-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu juga atas kami umat-Mu dimanapun kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GBI Petra Cilegon. Ya, ini sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk saya hari ini di ibadah online Bapak Ibu semua di gereja ini. Ya, saya dipercaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pastor Filipus Kristianto. Ya, kalau nggak salah saya berjumpa dengan Bapak itu ada di kota Tasik kalau nggak salah ya. Ini sebuah kepercayaan untuk saya sekali lagi bisa melayani jemaat ini ya. Nah Bapak Ibu perkenalkan nama saya Rubin Om ya. Kita sekeluarga tinggal di daerah Tangerang. Kita ada jemaat atau komunitas yang disebut dengan Living Room Community Church.
Jadi sekali lagi ini sebuah kehormatan untuk saya melayani jemaat ini. Nah, tanpa datang dengan hati paling tahu, paling rohani, paling pintar, saya nggak mau datang dengan hati seperti itu. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita untuk kita tetap kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah, karena tema Bapak Ibu semua di gereja Petra ini adalah The Kingdom of God atau Kerajaan Allah, saya yakin ada beberapa hamba Tuhan yang sudah sampaikan tentang prinsip-prinsip ini. Nah, supaya kita sungguh-sungguh tetap fokus pada tema ini, jelaskan bahwa Kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah yang kemudian memerintah dalam hidup kita secara dinamis, di mana Yesus menjadi Raja 24 jam setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, saya menyadari begini Bapak Ibu, kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu akan termanifestasi lewat kehidupan kita yang ada di bumi ini secara fisik. Jadi kalau boleh saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua, kita ini adalah disebut representative of the kingdom of God. Kita ini perwakilan kerajaan Allah di bumi. Bayangkan. Jadi Tuhan kemudian membuat kita diciptakan di bumi ini untuk menjadi perwakilannya, untuk menjadi bahasa kerennya ambasadornya Tuhan, ya, duta besarnya Tuhan yang ada di bumi ini. Jadi kita tahu bahwa Tuhan jadikan langit dan bumi, kemudian manusia punya tujuan ilahi untuk itu. Nah, hari ini saya lebih akan fokus untuk coba sharekan ini, bagikan ini buat Bapak Ibu semua tentang kingdom culture, ya, atau budaya kerajaan. Ya, katakan budaya kerajaan Bapak Ibu. Budaya itu sangat penting sekali. Bayangkan, dari sebuah ide akan jadi konsep, kemudian dari konsep akan menjadi nilai-nilai, dan kemudian nilai-nilai yang dihidupi akan menjadi habit. Dan itu akan menjadi kebudayaan atau budaya, atau kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus untuk kita kerjakan dalam kehidupan. Nah, saya tahu begini, kalau ide konsep sudah menjadi budaya, ya, itu akan punya kuasa yang mengubahkan. Ya, sayangnya sekarang ini kalau nggak hati-hati, kebudayaan dengan pola duniawi sudah kemudian menggerus banyak kehidupan orang-orang percaya. Nah, saya sungguh-sungguh berdoa semua jemaat yang ada di GBI Petra Cilegon ini, mari kita kembali kepada konsep budaya kerajaan Allah. Nah, kalau kita kemudian coba, saya memberikan definisi, Webster Dictionary itu memberikan sebuah definisi kebudayaan adalah ini. Budaya itu adalah, menurut Webster Dictionary, dia berkata, suatu pola atau perangkat sikap, nilai, tujuan, dan praktek bersama yang membentuk ciri dari suatu kelompok masyarakat, institusi, atau organisasi. Jadi saya ulangi, bahwa budaya itu adalah suatu pola, perangkat sikap, nilai, tujuan, dan praktek bersama dari yang membentuk ciri dari sebuah masyarakat, atau institusi, atau organisasi. Nah, sesuatu yang sudah jadi budaya, itu cirinya begini, orang melakukannya sudah tidak perlu berpikir lagi. Nah, makanya kalau kita punya budaya kerajaan, ya misalnya budaya kerajaan apa? Ya, misalnya pengorbanan hidup, ya, memberi, mengutamakan yang lain lebih dari diri sendiri. Itu kalau sudah menjadi budaya kita sebagai umat percaya, kita mengerjakannya tidak perlu berpikir ulang lagi. Ya, apakah saya memberi itu Tuhan berkenan? Oh jelas Tuhan berkenan. Memberi, mengutamakan orang lain. Kalau itu sudah jadi budaya, kita melakukannya sudah tidak perlu berpikir atau bertempur lagi di cara berpikir kita. Itu berarti sudah menjadi budaya dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saya akan ajak kita untuk membaca. Saya yakin nanti di screen akan ditampilkan oleh tim multimedia tentunya. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ini adalah awal mula manusia diciptakan, kan? Nah, kitab Kejadian tidak memberitahu sebetulnya, tidak usah berdebat usia bumi berapa, ya. Kemudian
kitab Kejadian itu lebih memfokuskan sebetulnya begini, manusia itu diciptakan untuk tujuan apa sih? Ya itu jauh lebih penting daripada berdebat ya usia bumi berapa, kemudian hal-hal yang tidak perlu lainnya ya. Tapi tujuannya adalah manusia itu diciptakan dengan tujuan seperti apa? Sebab kita tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa kehilangan tujuan itu tandanya ada beberapa, yaitu orang akan menyimpang, kemudian melecehkan, dan kemudian akan terjadi penyelewengan. Jadi kalau ada orang hidupnya suka menyimpang ya, tidak hidup dalam kebenaran, suka menyeleweng, berkeluarga menyeleweng, dalam pekerjaan menyeleweng, kemudian suka melecehkan kehidupan, main-main dengan waktu, itu tandanya dia tidak tahu tujuan kehidupan. Ya, makanya saya berharap jemaat yang ada di GBI Petra Cilegon ini, kita semua adalah orang-orang yang punya divine purpose. Kita punya tujuan untuk apa kita ada di bumi ini. Nah, Alkitab berkata di ayat 26, mungkin saya akan baca sampai ayat 28. Saya yakin yang sudah biasa baca Alkitab akan hafal ayat-ayat ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang percaya katakan, amin. Nah, kita tahu Bapak Ibu semua, bahwa kita ini diciptakan dengan prinsip keserupaan dengan Tuhan. Ya, kita tidak sama dengan Tuhan. Not equal, not equalness, but likeness. Ya, likeness itu mirip. Ya, kita ini diciptakan mirip dengan Tuhan. Ya, bukan kita sama, karena kita tidak pernah sama dengan Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Nah, kalau kita mengetahui prinsip ini, bahwa tujuannya adalah supaya kita punya keserupaan dengan Kristus. Ya jelas kalau kita serupa dengan Kristus, kemudian kita akan ketemu kata supaya berkuasa. Makanya serupa dulu dengan Kristus. Ya, keserupaan ini penting Bapak Ibu ya, supaya kita kemudian berkuasa. Orang maunya berkuasa, tapi karakternya tidak serupa dengan Tuhan. Ya nanti kekuasaannya jadi melenceng kan, otoriter, korup dan sebagainya. Nah, kata diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu memakai kata Ibrani kan selem. Ya, selem itu kita punya seperti genetik ilahi begitu. Makanya di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Yaitu ada bagian Tuhan yang diberikan buat kita. Makanya kita menjadi makhluk yang hidup. Zoe kan. Jadi hidup secara komprehensif, semuanya itu berfungsi secara maksimal. Nah, kita tahu kan, akibat dari manusia jatuh ke dalam dosa, keserupaan itu kemudian begini, terganggu kan. Manusia tidak lagi taat pada Tuhan, tapi kemudian mentaati keinginan dari bapak pendusta, yaitu setan sendiri. Nanti saya akan bahas beberapa hal itu tentunya ya. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata kalau kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan pada kita ini diciptakan dengan budaya kita. Ya, katakan kita Bapak Ibu. Kan tadi berfirmanlah Allah, baiklah kita, berarti di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu Trinitas. Ya, kita itu kan prinsip Tritunggal itu. Ya, saya yakin Pastor Filipus sudah membahas soal apa itu Tritunggal kan. Bukan kita punya Allah tiga, bukan. Allah kita satu. Tapi ada dalam manifestasi tiga pribadi. Ya, itu yang disebut dengan kita, Trinitas itu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita ini diciptakan dengan budaya kita. Ya, itu penting sekali. Sebab ini budaya yang harus kita sungguh-sungguh fokuskan dan kita kejar. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, bahwa kata
culture budaya, bahasa Inggrisnya culture. Itu berasal dari kata dasar namanya cult. Cult itu adalah apa? Cult itu sayangnya diterjemahkan dengan seperti penyembahan pada kegelapan, padahal enggak. Kata cult atau kultus gitu ya. Kata cult sendiri itu sebetulnya adalah penyembahan pada pribadi yang tinggi. Ya, cult itu kata dasarnya berasal dari kata cult. Nah, ternyata kata culture itu adalah ini dia. Pribadi yang kita percayai itu akan menjadi gaya hidup kita dan itu akan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Karena prinsip dalam penyembahan adalah begini, kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Ya kan? Makanya kalau kita menyembah Allah Tritunggal, yaitu prinsip kita, prinsip kesepakatan, itu cara hidup kita tidak akan cara hidup aku. Ya, nanti di beberapa bagian bawah saya akan coba tutup dengan ini karena ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, kan arti penyembahan itu bukan soal nyanyian kan. Arti penyembahan itu adalah soal istilah kerajaan. Ya, sebab prinsipnya adalah begini, we worship the king. Kita itu akan menyembah raja. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang berkata, mari kita menyembah Tuhan supaya kita diberkati. Ya, saya harus katakan, berkat itu ada di salib Tuhan. Ya, jadi salib itu membuat kutuk digantikan oleh berkat. Ya, tapi kalau sudah bicara penyembahan itu tidak bicara berkat lagi. Oh, kita pasti diberkati. Orang benar pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Tapi kita jangan mengukur berkat dari uang kan. Berkat itu, hikmat itu berkat, ya kan? Damai sejahtera itu berkat, ya. Walaupun uang termasuk di dalamnya. Tapi jangan fokus berkat hanya uang, harta, kemudian fasilitas, bukan hanya itu. Sukacita itu berkat, ya kan? Keluarga rukun itu berkat. Nah, sebab begini, kalau sudah di area penyembahan, di area raja, yang terjadi apa? Itu adalah yang terjadi perubahan karakter. Karena hanya orang rendah hatilah yang bisa menyembah. Orang sombong susah menyembah. Makanya kalau orang berkata, kita menyembah supaya diberkati, ya penyembahan itu hubungan dengan perubahan karakter. Budayanya jadi berbeda. Ya, makanya tadi saya katakan, hanya orang yang rendah hati yang bisa menyembah. Hanya orang yang berserah total yang bisa menyembah. Karena penyembahan tidak ada hubungannya soal nyanyi. Penyembahan tidak hanya bicara soal main musik, ya kan? Sebab penyembahan, ya saya suka katakan, orang nyanyi lagu rohani, main musik rohani belum tentu rohani. Ya, seperti saya ini sharing tentang rohani, belum tentu rohani. Kalau cara hidup saya tidak kembali kepada prinsip kerajaan Allah. Nah, dari kata cult, selain muncul cult itu sekali lagi penyembahan yang tertinggi, mengkultuskan pribadi yang kita hormati. Ya, dari situ muncul kata culture, budaya, tapi juga muncul kata cultivate. Ya, seperti yang Kejadian 2 ayat 15. Tuhan menaruh manusia itu yang dia ciptakan di mana? Di Taman Eden. Eden itu adalah itu bicara tentang hadirat Tuhan itu. Spot of the presence of God. Ya, makanya di Eden surga dan bumi ketemu kan. Ya, di mana Tuhan bisa berjalan-jalan bersama ciptaannya, manusia ngobrol dari hati ke hati ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa kan. Makanya betul, identitas atmosfer manusia sesungguhnya ada di Eden. Ya, saya suka bercanda, orang kalau tidak ada di Eden pasti edan. Ya, jadi prinsip yang pertama yang tadi saya sudah katakan, manusia itu diciptakan dengan pola hidup budaya kerajaan, yaitu budaya kita. Sekali lagi katakan kita, Bapak Ibu, kita. Kita itu jamak. Ya, makanya Bapak Ibu, dari kata cult itu muncul culture, kemudian cultivate. Cultivate itu adalah apa? Kita membaca sesuatu supaya mengeluarkan yang terbaik. Ya, semua kita itu sungguh-sungguh dikasih potensi itu. Mengeluarkan yang terbaik di pekerjaan, mengeluarkan terbaik di keluarga, mengeluarkan terbaik di cara berpikir kita. Makanya orang yang punya budaya kerajaan, cara berpikirnya lain. Saya selalu punya prinsip dalam hidup. Kalau orang tidak punya cara berpikir Buddha, maka orang sekelilingnya tidak bisa perlakukan dia seperti Buddha. Kalau orang cara berpikirnya seperti raja,
orang sekelilingnya tidak berhak untuk memperlakukan dan tidak bisa memperlakukan dia seperti budak. Kecuali orang cara berpikirnya seperti budak, maka kelakuannya akan kayak budak dan orang sekelilingnya akan memperbudak dia. Ya, kita jangan mau begitu ya, sebab kita ini anak-anak raja. Kita punya behavior, kita punya manner, kita punya perilaku-perilaku kerajaan yang berbeda dari dunia ini. Ya, misalnya janji tepati walaupun rugi, ya kan? Pengorbanan akan jadi gaya hidup kita. Bahkan saya ingatkan buat Bapak Ibu, Yesus tuh tidak mengajar kita cuma memberi, tapi Yesus mengajar kita pada level berkorban. Karena dia sudah menjadi teladan buat kita, dikorbankan semuanya untuk kita. Nah itu budaya kerajaan itu yang sungguh-sungguh harus jadi habit kita, kebiasaan kita dalam kehidupan. Ya, nah saya ingatkan sekali budaya kita ini penting banget. Ya, kata kita itu akan memunculkan kata yang disebut dengan sepakat. Makanya di Matius pasal yang 18 ya, itu dikatakan begini. Kalau 2-3 orang berkumpul dengan apa? Sepakat. Katakan sepakat Bapak Ibu, sepakat. Maka apa sih yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, kata sepakat itu adalah DNA-nya, genetiknya Trinitas itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kan tidak pernah Alkitab berkata, maka Allah Roh Kudus iri sama Allah Anak. Ya kan? Maka Allah Bapa kemudian marah sama Allah Anak. Enggak kan? Mereka ada dalam kesepakatan itu kitab. Nah, makanya kata sepakat itu menggunakan bahasa asli. Saya nggak sok-sokan sampaikan ini ya Bapak Ibu. Saya belajar saja supaya mengerti. Itu memakai kata namanya symphoneo. Katakan symphoneo Bapak Ibu. Symphoneo itu dari situ muncul istilah musik kan, yang namanya simfoni. Yang suka musik pasti tahu. Saya penggemar musik. Ya, musik apa saja. Saya suka musik. Saya suka sebelum pandemik ini kadang-kala nonton konser. Ya konser ya bisa punya kesempatan dengan istri dan keluarga nonton ya nonton. Kita semua keluarga kita adalah keluarga yang suka musik. Makanya saya suka bercanda. Bangunkan saya tidur gampang, ya kan? Suruh orang suaranya fals nyanyi, pasti saya bangun. Ya jadi saya suka musik. Makanya kan saya dengar pemusik misalnya ada orang yang lagi ngamen. Kalau suara musiknya bagus, saya akan kasih yang terbaik untuk dia. Saya menghargai karya musik. Nah, istilah simfonio, sepakat, itu simfoni. Dari situ muncul apa sebetulnya? Orkestra. Orkestra itu begini, alat musik yang berbeda. Timbernya berbeda, frekuensi nada tinggi rendahnya berbeda. Ya kan? Fungsinya berbeda. Misalnya, keyboard beda dengan drum. Drum lebih menciptakan tempo. Drum beda dengan apa lagi? Dengan flute beda dengan trombon beda dengan biola beda dengan lead gitar misalnya. Semua berbeda. Tapi kemudian ketika disatukan oleh konduktor, ya Tuhan sendiri dengan tongkatnya. Kemudian apa yang terjadi? Semua yang berbeda itu kemudian menyatu dalam sebuah kesatuan. Akhirnya muncul apa? Harmonisasi. Itu yang disebut dengan transpose key, memindahkan kunci. Ya, harmoni surga turun ke bumi ini. Wow, itu budaya kerajaan di mana orang bisa melihat Tuhan kita itu luar biasa. Yang setuju, katakan amin Bapak Ibu ya. Nah, sekarang prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama, manusia diciptakan dengan budaya kerajaan. Karena kita ini adalah wakil-wakilnya Tuhan di bumi ini. Haleluya. Jadi jemaat GBI Petra yang sekarang lagi mengikuti ibadah ini, jangan pesimis, jangan khawatir. Walaupun saya tahu saudara ada di tengah-tengah kondisi yang tidak gampang, tapi kita adalah wakil Tuhan di bumi ini. Untuk kita punya budaya kita, ya. Dimana kita itu tadi saya sudah jelaskan ya, ada culture, ada cultivate. Kita sungguh-sungguh menyembah pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, yang berikutnya sekarang, ya. Bahwa ternyata kultur kita ini ya itu akan diterjemahkan di bumi lewat apa sebetulnya ya, ada tujuan dari kultur ini untuk kemudian kita lakukan di bumi ini. Nah Bapak Ibu semua, kita itu adalah kan sebuah cara hidup Trinitas. Katakan cara hidup Bapak Ibu. Makanya kerajaan Allah itu cara hidup, bukan cara kebaktian.
Terserahlah, cara kebaktian kan tiap-tiap gereja mungkin punya cara-cara ya. Kita jangan saling menghakimi bahwa kita paling benar, enggak lah. Yang penting kembali ke firman, di mana tidak ada kesesatan di sana. Yang penting kembali kepada firman Tuhan tentunya. Nah, bahwa budaya kita ini ya harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau itu hanya konsep ya buat apa? Makanya tadi saya katakan kan, dari ide menjadi konsep, tapi kemudian menjadi nilai karena kita hidupi. Makanya kekristenan jangan hanya teori. Ya, ada seorang tokoh psikologi menghina kekristenan, namanya Abraham Maslow. Dia berkata begini, apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Bapak Ibu, semua kalimat yang dimulai dari kata selalu ujungnya nggak baik. Makanya kalau ada yang dipuji begini, ganteng sih ganteng, tapi pendengaran kurang. Nah itu nggak enak itu. Ujungnya nggak enak itu ya. Cantik sih cantik, tapi misalnya bau juga, itu ujungnya nggak enak kan. Jadi begini, Abraham Maslow menghina, dia berkata, apa itu Kristen? Kristen itu orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah alami, diajarkan pada orang-orang yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya yakin Bapak Ibu masih bingung ya. Saya ulangi lagi. Apa itu Kristen? Kristen itu orang-orang ya, para pengajar yang mengajarkan pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman, tokoh-tokoh Alkitab yang dia sendiri tidak pernah alami, diajarkan pada orang-orang jemaat yang orang-orangnya itu juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya berharap kita tidak bingung. Memang ahli psikologi suka membingungkan orang supaya orang konseling sama dia. Sebenarnya kalau ditarik sederhana, teori kamu. Ya, saya membaca pernyataan ini saya marah kudus lah. Pendeta harus marahnya kudus kan. Begitu saya mau buang bukunya, ya Tuhan bicara begini, kenapa marah? Gak perlu marah, buktikan saja bahwa kita punya cara hidup berbeda. Nah, budaya kita itu adalah budaya apa sih? Budaya saling. Katakan saling Bapak Ibu, saling, ya kan? Budaya saling mengasihi, saling bersekutu, saling membantu. Apalagi di masa pandemi ini, orang percaya harus saling membantu. Keuangan harus saling membantu, tenaga harus saling membantu, apalagi hikmat harus saling membantu, supaya kita sungguh-sungguh ada di budaya namanya budaya saling. Nah, dalam Alkitab kata saling yang positif itu ditulis 33 kali. Tapi ditambah yang lain bukan negatif, maksudnya saling menegur, saling menasehati, itu kira-kira total adalah 56 kali. Jadi bayangkan, nah saling itu kan dua arah, saling itu fellowship, saling itu adalah sebuah hubungan, komunikasi satu dengan yang lain kan. Ya, melayani satu dengan lain, itu saling. Misalnya handphone saya itu bisa membuat saya bisa berkomunikasi kan. Lewat handphone saya bisa berkomunikasi. Tapi saya tidak bisa punya hubungan dengan handphone saya. Oh ya kan, hubungan saya dengan komunitas saya, dengan istri saya, keluarga saya. Sebab handphone saya bisa membuat saya berkomunikasi. Ya, saya berkomunikasi dengan handphone saya, lewat handphone saya. Tapi saya tidak bisa membangun hubungan dengan handphone saya. Kalau saya sakit gigi, handphone saya tidak tahu. Kalau saya lagi susah, handphone saya tidak tahu. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu semua ini penting sekali. Makanya ternyata Allah Tritunggal itu adalah Allah hubungan. Ya coba Bapak Ibu lihat ya. Negara yang dibangun di atas dasar Allah hanya maha kuasa. Maka kemudian yang terjadi adalah otoriter terjadi. Ya, kalau Tuhan hanya digambarkan Tuhan yang berkuasa saja, maka yang terjadi adalah otoriter yang terjadi. Nah, Tuhan mau kita membangun hubungan, makanya keluarga itu adalah manifestasi kerajaan Allah yang pertama di bumi, di mana di situ ada kemudian cara hidup Trinitas. Nah, berikutnya lagi, gaya budaya kita harus kita wejawantakan, kita manifestasikan di bumi lewat apa? Ya, lewat adalah gaya hidup. Tadi cara hidup kita adalah cara hidup saling kan? Nah, gaya hidup kita adalah gaya hidup apa? Nah, ini dia. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang sebetulnya harusnya ada ini, yaitu kasih yang sempurna,
kemudian pengorbanan diri, dan kemudian apa? Serve others. Kita harus melayani yang lain, saling melayani. Ya, kalau saya kemudian simpulkan di satu kalimat, ini yang saya catat adalah begini, ya, bahwa kasih yang sempurna itu harus dinyatakan lewat pengorbanan diri dan saling melayani. Ya, katakan kasih yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, kasih yang sempurna dari mana? Dari Tuhan. Ya, saya katakan manusia itu kasihnya 0, tapi haleluya, Tuhan mengasihi kita. Nah, karena Dia mengasihi kita, maka kemudian begini, yang berikutnya kita bisa melakukan pengorbanan diri. Ya, pengorbanan diri itu budaya, itu adalah gaya hidup Trinitas, mengorbankan diri yang kita lihat keteladanan lewat Yesus yang sudah mati buat kita. Beberapa saat kita peringati Paskah kan. Nah, kemudian apa? Saling melayani. Makanya saya dorong jemaat di GBI Petra Cilegon, tidak ada yang boleh nganggur. Semua harus saling melayani. Harus melayani. Jangan hanya duduk bikin panas bangku gereja, bukan itu. Semua kita harus melayani, sebab kita ini adalah kerajaan imam. Ya, kerajaan Allah adalah kerajaan imam. Ya, makanya kita disebut dengan imamat yang rajani. Kata imamat itu bukan dari kata dasar mamat kan, tapi dari kata dasar imam. Semua kita adalah imamat yang rajani. Petrus berkata, kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, nah, mari kita mulai dari kelompok kecil. Ya. Saya yakin di gereja ini ada komsel, ada komunal. Mulai di situ punya cara hidup, gaya hidup. Ya, makanya kemudian kalau ini ada pada kita, tujuan dari mandat budaya ini apa? Kemudian ini akan menyebar ke masyarakat. Makanya tadi dikatakan be fruitful, berbuahlah, berkembang biaklah, penuhilah bumi, ya kan? Kemudian apa? Terjadi gambar-gambar ilahi di mana hidup saling mengasihi, saling berkorban, saling melayani. Itu akan jadi contoh di masyarakat. Ya, coba Bapak Ibu ya. Gambar itu penting loh Bapak Ibu. Ya, kan kita tadi di kitab Kejadian 1 ayat 26 kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Gambar itu penting. Sebab gambar itu menciptakan image kan, ya kan? Oke, misalnya, Bapak Ibu kalau dengar nama misalnya saja Maradona, Bapak Ibu langsung akan dapat gambar apa? Oh iya, pemain bola yang pendek, tapi kalau dia sudah pegang bola lincah, susah diambil bolanya. Misalnya, Bapak Ibu dengar kata siapa? Mike Tyson misalnya, yang tahu ya, mantan petinju kelas berat. Itu Bapak Ibu akan punya gambar. Nah, Bapak Ibu kalau dengar misalnya Samsung misalnya, Bapak Ibu akan punya gambar, oh itu smartphone, oh itu produk elektronik dari Korea. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang dengar kata gereja, gambarnya apa? Nah, itu tergantung dari kita. Apakah gambarnya sungguh-sungguh mereka mengingat karakter Kristus? Nah harusnya begitu itu. Makanya ini mandat ini akan terwijawantahkan lewat perkembangan, kita mengembang, kita be fruitful, kita berbuah, kita memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Dan berikutnya lagi apa? Supaya begini, kita sungguh-sungguh ya diberi otoritas untuk kita berdampak. Makanya dikatakan begini, berkuasalah itu menggunakan kata radah, basileia. Supaya apa? Supaya begini, kita memenuhi bumi dengan kualitas-kualitas yang ilahi. Ya, sebab gereja harus punya kualitas. Makanya tadi saya di awal katakan, gereja yang hidup dalam budaya kerajaan Allah adalah ini. Kalau janji tepati, mentalitasnya kuat. Sayang ya, saya kadang suka ketawa. Apalagi orang ya karismatik, saya juga orang karismatik kan. Kadangkala yang bukan roh kita tengking. Ya, yang bukan roh apa misalnya? Yaitu pelit misalnya, janji tapi tidak ditepati. Kemudian suka terlambat kalau janji. Itu mentalitas Bapak Ibu. Itu mau ditengking, mau disiram pakai minyak berapa ember gak berubah. Karena ini mentalitas. Dan itu hanya diubah lewat kembali kepada firman. Harus menjadi budaya. Kan firman itu adalah hukum-hukum kerajaan. Yang setuju katakan amin. Itu covenant, itu perjanjian. Nah, saya akan tutup dengan yang ketiga. Jadi yang pertama, saya tadi sudah katakan bahwa budaya itu apa? Kita diciptakan dengan budaya kita. Kemudian yang berikutnya lagi adalah harus termanifestasi. Harus kemudian kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari lewat cara hidup dan gaya hidup kita. Nah,
Yang ketiga, saya akan selesai dengan ini. Seperti tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu melihat sejak kejatuhan manusia, ya di Alkitab itu kan kalau kita tarik, sarinya ada 4, ya. Itu ada 4 bagian. Yang pertama penciptaan, ya kita tadi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ya dalam koridor kerajaan Allah. Tapi kemudian yang kedua kejatuhan, ya. Setelah penciptaan, kejatuhan, manusia kemudian memberontak, tidak taat hukum-hukum kerajaan. Tapi puji Tuhan, yang ketiga adalah penebusan. Raja sendiri datang untuk menebus kita. Dan kemudian penyempurnaan. Ya, makanya kerajaan Allah sudah datang, tapi dia juga nanti akan menyempurnakan waktu dia datang kembali untuk menjemput gerejanya, memerintah bersama dia. Nah, ternyata Bapak Ibu, kejatuhan manusia itu diakibatkan oleh gaya hidup aku yang tidak lagi kembali ke kita. Ya, kita tahu kan bahwa manusia kemudian lebih menuruti aku. Nah, aku itu adalah penyembahan tertua di dunia. Itu yang Yesaya 14 kan. Tentang Lucifer dikatakan, aku hendak naik ke atas, aku hendak bersemayam, aku hendak menduduki tempat yang maha tinggi. Yesaya pasal 14 ayat 13 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca itu. Jadi gaya hidup aku ini adalah gaya hidup di mana kedagingan mendominasi. Ya kalau saya boleh berkata, ini adalah pertempuran kosmik ini. Ini pertempuran yang terjadi dalam cara berpikir yang salah. Ya makanya betul Bapak Ibu ya, di mana ada keakuan selalu terjadi kekacauan. Ya kitab Yakobus berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti terjadi kekacauan dan segala macam kejahatan. Kalau kita lihat sekarang ini, wow, budaya aku itu begitu luar biasa. Oh iya ya, kita sungguh-sungguh ada di masa yang tidak gampang Bapak Ibu ya. Nah, saya akan ingatkan buat kita Bapak Ibu, yuk kita mesti kembali kalahkan keakuan kita. Makanya kalau orang tanya, the big enemy, musuh besar dalam kehidupan kita, itu bukan setan. Makanya Kingdom of God itu bukan versus Kingdom of darkness, ya. Kingdom of God itu bukan versus Kingdom of darkness. Kerajaan Allah itu lawannya bukan kerajaan kegelapan, terlalu kecil lah. Tapi lawan dari Kingdom of God itu adalah Kingdom of self, kerajaan diri sendiri. Itu kan yang tadi saya sudah katakan. Ini adalah penyembahan tertua di dunia, keakuan ini, ya. Makanya betul, saya suka katakan, aku ini kalau tidak dipaku, ya nanti kemudian makanya aku yang kaku, yang tidak laku ini harus dipaku. Ya, itu gambar salib, di mana keakuan kedagingan dikalahkan di situ. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Tuhan sudah tebus kita untuk kita kembali kepada gaya hidup budaya kerajaan Allah. Ya, saya bersyukur loh Bapak Ibu ya. Dalam kekristenan coba bayangkan, ya pria dan wanita itu sama di hadapan Tuhan. Coba bayangkan, ya saya tahu begini, banyak kemudian begini, seringkali wanita dijadikan hanya second class, ya. Enggak, dalam kerajaan Allah, pria dan wanita itu sama, hanya beda secara fungsi. Ya, wanita itu penolong, ya pria itu imam, ya. Pria itu adalah nabi di keluarga. Tapi kita sama di hadapan Tuhan. Bayangkan. Jadi hanya di dalam kerajaan Allah lah. Ya kita bisa begini. Saling menerima satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan ras. Tidak ada perbedaan suku. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Lo bayangkan. Makanya saya menyadari begini Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam budaya kerajaan, kita akan berbeda memang ya. Nah saya dorong jemaat siapapun yang ada di GBI Petra Cilegon, yuk kembali, kita punya culture yang berbeda, culture the kingdom of God, kita punya kingdom culture, kita punya budaya kerajaan Allah, di mana itu harus kita manifestasikan, tapi startnya dimulai dari keluarga kita, saling mengasihi, kasih yang tanpa syarat, saling berkorban, saling melayani satu dengan yang lain ya. Saya sungguh-sungguh berdoa jemaat GBI Petra yang ada di Cilegon ini akan terus hidup dalam budaya kerajaan yang luar biasa. Oh iya, saya sadar sekarang namanya behavior, sekarang namanya manner kerajaan.
mulai orang lupakan itu. Ya coba bayangkan, orang ngomong seenaknya pada orang lain. Orang kemudian begini, apalagi di era medsos begini Bapak Ibu, waduh, orang kadang-kala sembarangan bicara, respect sudah ndak ada. Ya, orang kemudian bisa ngomong seenaknya, jangan-jangan. Ya, saya tahu kita ada di era medsos di mana semuanya narsisme. Proses belum selesai sudah diposting, ya kan? Orang kemudian coba mau apa? Semua orang harus lihat dia. Di mana keakuan sekarang ini betul-betul. Nah itu, kalau nggak hati-hati medsos sudah jadi kuil penyembahan berhala aku. Ya, sampai saya kadang ketawa. Orang posting kalau nggak di-like jadi stres, bayangkan. Coba, ya, orang bayangkan masak telur ceplok saja. Ya, dia berharap ribuan orang bisa lihat. Itu memang kita ada di budaya di mana keakuan begitu luar biasa. Tapi saya percaya GBI Petra yang ada di Cilegon, jemaat yang ada di sini, mari kita kembali kepada budaya kerajaan di mana kita respect satu dengan lain, hormati pemerintah. Kemudian begini, yang muda respect sama yang lebih tua. Tapi yang lebih tua jangan sakiti hati anak-anak, itu yang firman Tuhan katakan kan. Ya kan, kemudian hamba respect sama tuannya. Tuan jangan sakiti hamba-hamba. Terjadi hubungan yang harmonis untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Saya punya pertanyaan. Kerajaan Allah yang tidak kelihatan, itu bisa kelihatan lewat hidup kita kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Tuhan yang penuh kasih, itu akan dilihat orang-orang yang belum kenal dia lewat hidup kita. Di mana kita saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling melayani, saling mengutamakan yang lain lebih daripada diri sendiri. Firman Tuhan sudah jelas ingatkan dalam 2 Timotius 3 ayat pertama dan seterusnya. Ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang apa Bapak Ibu? Sukar. Ya, ditandai dengan apa? Budaya yang mengerikan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi apa? Hamba uang. Itu budaya kerajaan kegelapan, itu budaya dunia. Makanya 1 Yohanes berkata begini, bahwa kita itu jangan sama dengan dunia. Siapa yang mencintai dunia, dia tidak bisa mengasihi Bapa. Ya, sebab dalam dunia itu ada budaya apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu semua bukan dari Bapa. Makanya Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya berdoa sekali lagi, biar firman sharing yang sederhana ini akan mengembalikan kita pada perilaku, pada cara hidup, pada gaya hidup kerajaan Allah yang menjadi budaya di mana orang di sekeliling kita akan melihat, iya mereka berbeda karena kita punya budaya kerajaan Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada sekarang. Kalau boleh taruh tangan di dada kita. Ya, kalau ada suami istri yang sedang mengikuti ibadah online bersama, mari gandeng pasangan kita. Kita adalah representative of the kingdom of God. Kita punya budaya kerajaan yang akan kita sebarkan. Kita akan kemudian nyatakan. Kita akan penuhi bumi ini dengan nilai-nilai yang berkualitas. Kita akan baca, kita akan cultivate. Kita akan keluarkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kirapa shekete karapa sokoto korakalapa. Hakarapa shede karapa. Hamba berdoa Tuhan, biar apa yang Kau sudah sampaikan ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah teori, tapi kami praktekkan. Hari ini kami belajar bahwa kami adalah wakil-Mu di bumi ini. Kami punya budaya kerajaan, budaya kasih tanpa syarat, budaya saling mengasihi, budaya berkorban satu dengan yang lain, budaya untuk saling melayani dengan sukacita. Hari ini biar firman ini termeterai di hati kami, memerdekakan kami. Sementara dari Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini, kalau ada yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Berkati umat-Mu, berkati Pak Pendeta Filipus dengan keluarga, terus pakai hidup dari jemaat yang ada di GBI Petra Cilegon ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memenuhi bumi ini dengan kualitas ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.